Hasil Timnas Indonesia U20 versus Timnas Thailand U20 di laga uji coba. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Timnas Indonesia U20 di laga uji coba sudah diketahui. Duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024 malam. Itu berakhir dengan skor 1-2 untuk tim tamu. Gol bagi Indonesia dicetak oleh Tony Firmansyah di menit ke-12. Sementara itu, Thailand mencetak gol lewat Paripan Wongsa 63 menit dan Pikanet Launawiwat di menit 93. Kesalahan komunikasi di lini belakang hampir berakibat fatal di detik ke-21. Beruntung, sepakan pemain Thailand melebar tipis dari gawang. Peluang didapat Arkan di menit ke-8. Tetapi bola mengarah tepat ke kiper Kitapong Bunmak. Gol tercipta buat Indonesia di menit ke-12 berawal dari tusukan Doni Tri dari sayap kiri. Bola kemudian diumpan ke tengah kotak penalti. Di sana, Tony menembak dengan akurat untuk membawa Indonesia memimpin 1-0. Usai gol itu, Indonesia semakin leluasa menguasai pertandingan. Thailand sendiri kesulitan untuk mengkreasi peluang. Pemain mereka di 1/3 lapangan akhir tak begitu bagus. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan saat turun minum. Usai istirahat, Thailand coba untuk keluar menyerang. Akan tetapi, lagi-lagi Indonesia yang bermain lebih baik. Peluang pertama datang di menit 54. Tendangan bebas Vigo Dennis sayangnya bisa ditepis kiper Bunma. Tusukan Paripan Wongsa berhasil diakhiri dengan tembakan jarak jauh yang akurat dan menusuk ke pojok kanan bawah gawang kiper pengganti Andrika Fatir. Sama kuat, laga berjalan seru. Thailand kembali mendapat peluang dari luar kotak penalti di menit 67. Beruntung, kali ini bola bisa ditangkap Andrika dengan baik. Percayalah, Timnas Indonesia bakal menjadi salah satu tim terbaik Asia. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat yakin bahwa tim Garuda saat ini memiliki masa depan yang cerah. Keyakinan itu ia ungkapkan setelah melihat bagaimana skuad Garuda berjuang di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia merasakan 2 kekalahan di fase grup Piala Asia 2023. Pertama, dari Irak, sang juara grup D dengan skor 1-3. Kemudian kedua saat melawan Jepang yang merupakan salah satu kandidat juara turnamen juga dengan skor 1-3. Satu-satunya kemenangan diraih Timnas Indonesia atas Vietnam, tim yang secara ranking FIFA adalah yang terbaik dari Asia Tenggara. Gol tunggal Asnawi Mangkualam membuat Merah Putih membalaskan kekalahan pada laga-laga sebelumnya atas The Golden Star Warriors. Saat ini Timnas Indonesia masih menunggu hasil pertandingan grup E dan F. Meski peluangnya sangat tipis, tetap saja anak asuh Sintayong memiliki kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurut Jordi Amat, ada perkembangan signifikan yang diperlihatkan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Apalagi dengan skuad muda di sekarang ini, ia yakin masa depan tim Garuda sangatlah cerah. Levelnya berkembang sangat cepat. Di masa depan kami akan menjadi salah satu tim terbaik di Asia. Jadi, kita punya masa depan cerah, kata Jordi Amat setelah pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang. Perlu diketahui, Timnas Indonesia berstatus tim dengan rata-rata usia paling muda di Piala Asia 2023, yakni 24 tahun. Di tempat terpisah, Sintayong mengatakan kalau untuk saat ini, ia dan anak asuhnya akan beristirahat sambil menunggu kepastian. Ia masih yakin kalau Timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar. Tentu saja, semua bisa terjadi dan saya belum bisa bicara apa-apa dulu mengenai apa yang terjadi besok. Jadi belum tahu. Timnas masih punya kemungkinan untuk melaju ke babak 16 besar. Artinya, semua pemain harus tetap berlatih. Tapi besok kami istirahat. Kami akan nonton hasil pertandingan di grup lain dan kita akan tahu apakah akan lolos ke babak 16 besar atau tidak. Selepas laga, biasanya kami melakukan sesi recovery. Ya besok kami akan istirahat.
tuturnya. Sintayong berkata, permainan Timnas Indonesia tak menunjukkan ranking FIFA. Timnas Indonesia harus menunggu hingga grup E dan F rampung untuk mengetahui apakah mereka bakal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 atau tidak. Menurut Sintayong, penampilan anak asuhnya tidak menunjukkan posisi di ranking FIFA. Timnas Indonesia jadi tim terlemah kedua setelah Hong Kong jika mengacu pada ranking FIFA. Akan tetapi, Merah Putih menampilkan permainan yang cukup baik sepanjang fase grup. Dua kekalahan menghadapi Irak dan Jepang agaknya bukan sesuatu yang bisa dihindari Timnas Indonesia. Namun kemenangan melawan Vietnam menunjukkan kelas Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Vietnam berada di 100 besar ranking FIFA, dan sukses Timnas Indonesia mengalahkan mereka tentu saja sebuah raihan besar. Mengingat kali terakhir tim Garuda mencetak gol ke gawang The Golden Star Warrior adalah pada 2016. Selepas pertandingan melawan Jepang dan matchday 3 grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024, Sintayong mengungkapkan rasa bangganya bisa melatih Timnas Indonesia. Secara individu sebagai pelatih, turnamen besar seperti ini selalu memberikan saya perkembangan dan kesan tersendiri. Kata Sintayong, saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia 2023, jadi ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Lebih lanjut, Sintayong mengatakan bahwa Timnas Indonesia bermain apik dan tidak menunjukkan ranking FIFA. Indonesia sekarang ranking 146, tapi jika melihat realitas permainan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tim saya adalah tim yang termuda dengan mendapatkan pengalaman bermain melawan tim terbaik di Asia akan membantu kami terus berkembang. Timnas Indonesia masih bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika Yordania menang atas Bahrain dengan selisih 3 gol. Selain itu, laga Oman versus Kirgistan harus berakhir imbang atau Kirgistan menang 1-0 saja. Saya ingin membiarkan pemain nonton pertandingan senyaman mereka. Saya tidak akan maksa mereka nonton pertandingan secara bersama-sama. Saya pikir ini lebih baik untuk pemain mendapatkan suasana santai dan tanpa stres. Saya membiarkan mereka menonton sendiri-sendiri.